Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Ginawati Nuraila dari PAI 4A kelompok 10. Sebelum menjelaskan materi, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembangunan kurikulum, yaitu Ibu Dr. Helena Nelis MPD, yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang pengembangan komponen evaluasi dalam perencanaan pembelajaran. Baik, di sini ada pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut istilah. Menurut istilah, yaitu evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur tertentu guna memperoleh kesimpulan. Nah, yang kedua itu secara umum. Evaluasi adalah suatu proses sistem untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Jadi, evaluasi dapat disimpulkan yaitu tolak ukur dalam pencapaian suatu program. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi secara rinci dalam pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa maju dan berkembangnya peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Jadi di sini guru mengetahui sampai mana pembelajaran yang sudah tersampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran, yaitu sini guru mengetahui pencapaian suatu program yang sudah dilaksanakan selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu untuk keperluan bimbingan konseling atau BK sebagai evaluasi yang telah dilaksanakan pendidik terhadap peserta didik dapat digunakan sebagai sistem informasi atau data bagi pelayanan BK. Yang keempat yaitu untuk mengetahui berbagai keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum di sekolah. Jadi mengukur guru mengukur perkembangan kurikulum yang ada di sekolah untuk diperbaiki pencapaiannya, apa yang belum dan apa yang sudah. Selanjutnya yaitu ada peran evaluasi. Peran evaluasi di sini sangat penting karena evaluasi sendiri merupakan penyedia informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Jadi di sini evaluasi itu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian yang ada dari suatu lembaga baik, di sini ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan kurikuler. Jadi di sini guru mengetahui sampai mana pencapaian peserta didik dalam pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan kurikuler? Kurikuler adalah kegiatan pendidikan di dalam mata pelajaran
dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat bakat mereka. Selanjutnya ada beberapa tujuan evaluasi. Itu yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran bervariasi. Yang ketiga, memotivasi belajar siswa. Yang keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Yang kelima, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Selanjutnya ada manfaat evaluasi. Manfaat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung dan dilaksanakan pendidik. Jadi guru mengetahui sampai mana pemahaman dan pelaksanaan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan sama pembelajaran. Yang kedua itu ada membuat keputusan berkenan dan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Jadi selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bentuk tes sebagai instrumen evaluasi. Yang dimaksud dengan tes itu sendiri yaitu cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang nantinya akan membentuk suatu pemberian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah oleh tes tersebut sehingga dapat dihasilkan nilai yang mengembangkan tingkah laku atau prestasi tes tersebut dan nilai mana yang dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh tes lainnya atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk tes terbagi menjadi 6. Yang pertama ada tes seleksi, yaitu tes yang dikenal sebagai ujian masuk misalkan ke sekolah pendidikan ya, kuliah atau yang lain. Kedua ada tes awal. Tes awal ini dikenal dengan istilah post test. Tes ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. 3. Tes akhir. Tes akhir sering dikenal dengan istilah post test. Tes akhir ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Yang keempat ada tes diagnostik. Tes ini adalah tes yang digunakan untuk menentukan secara tepat jenis kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Yang kelima itu ada tes formatif. Tes formatif ini adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik mendapatkan materi yang telah mereka ikuti dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tes formatif ini biasanya dilaksanakan di tengah-tengah perjalanan program pengajaran seperti UTS. Yang keenam itu tes sumatif. Tes sumatif ini adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program
pengajaran selesai diberikan. Jadi tes sumatif ini dilaksanakan secara tertulis agar semua memperoleh soal yang sama. Jadi contohnya itu seperti UAS. Ya. Nah, jenis yang kedua yaitu bentuk non-tes sebagai instrumen evaluasi. Non-tes ini adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Yaitu ada beberapa teknik non-tes. Yang pertama ada skala bertingkat. Maksudnya yaitu menggambarkan nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan dengan maksud agar pencatatannya dapat objektif. Maka penilaian terhadap penampilan atau penggambaran kepribadian seseorang disajikan dalam bentuk skala. Yang kedua yaitu ada kuesioner. Kuesioner ini adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur responden dengan maksud orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapatnya, dan lain-lain. Yang ketiga ada daftar cocok atau checklist, yaitu yang dimaksud dengan daftar cocok adalah deretan pertanyaan atau yang biasanya singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal menggunakan tanda checklist di tempat yang sudah disediakan. Yang keempat ada wawancara atau interview. Wawancara ini adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Nah, dikatakan sepihak ini karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaannya hanya diajukan oleh subjek evaluasi. Kelima, yaitu pengamatan atau observation. Pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Yang keenam, yaitu riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa hidupnya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dimulai. Teknik dan instrumen penilaian. Menurut Argento, instrumen merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi. Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan antara lain. Yang pertama, substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Yang kedua, konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan para peserta didik. Yaitu ada macam-macam teknik penilaian yang dapat dilakukan secara komplementer atau saling melengkapi sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Teknik penilaian yang dimaksud antara lain melalui tes observasi, penugasan, inventory, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Penilaian terdapat pada Kurnas 2013 meliputi berbasis tes dan non-tes atau portofolio, menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment, serta rapor memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan
kecukupan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.